Bab 14, Rencana Unboxing. Sehari berlalu, sehingga malam pun tiba. Setelah sholat Isya, Siva dan yang lainnya mengaji hingga waktu menunjukkan pukul 10 malam. Ngantuk dan lelah bergumul jadi satu. Setelah mendengar nasihat dan Kiai Fatih, sang pemilik pondok yang tak lain adalah Abi dari Linda, para santri kembali ke asrama lagi. Tak lama seseorang memanggil Siva. "Dek, duh, ngapain sih? Ayo cepetan masuk," ajak Siva. "Loh kok gitu, Fa? Dipanggil Pak Ustadz itu loh. Kamu tidurnya sama Pak Ustadz aja," seloroh Dina. "Aku maunya tidur di asrama." Dek, panggilan itu semakin mendekat dan rupanya Ilham tengah menjemput Siva saat ini. "Iya mas. Ayo bobo sama saya," ajak Ilham. Aku tidur di asrama aja." "Ya." Siva malah hendak masuk lagi ke asrama, namun Ilham meraih tangan itu dan menggenggamnya kuat-kuat. "Ayo," pinta Ilham sedikit memaksa. Dina yang mengerti, segera melangkah pergi meninggalkan Siva dan Ustadz Ilham. Ilham sedikit memaksa sehingga Siva pun akhirnya menurut. Terlebih Ilham terlalu kuat menarik tangan Siva saat ini. "Astaga Pak Ustadz, galak amat sih. Aku takut malam pertama. Aku takut anuku sakit," batin Siva, namun Ilham melonggarkan genggamannya. Siva memegangi pergelangan tangannya yang memerah karena Ilham menarik tangannya tadi, sehingga Oljam jadi mengiba. Kemudian melihat keadaan tangan Siva. "Maafin saya ya, sakit ya tangannya?" tanya Olam seraya melihat kondisi tangan Siva yang memerah. Padahal Siva baik-baik saja sehingga Siva melepaskan tangan Ilham. "Aku nggak apa-apa mas. Aku mau ganti pakaian dulu, terus tidur." Ya udah. Mas udah rapihkan kamar kita dek malam ini. Jadi ya dek." Aku mau ke toilet." Kebelet. Ketika sepertinya Nasya mengiyakan keinginan Ilham, maka pemuda itu membaca Al-Quran dulu sambil menunggu Siva. Siva pun keluar dengan daster yang sudah Ilham siapkan. Pas sekali malam ini hujan deras, sehingga malam terasa syahdu untuk bercumbu. Ilham meletakkan Al-Quran dan mengulas senyuman. Kemudian, Siva melihat air yang menetes dari atap. Sudah lama tidak hujan sehingga baru ketahuan jika atap bocor. "Mas, atapnya bocor." "Waduh. Iya dek. Sebentar mas ambil baskom dulu ya," ucap Ilham gegas mengambil baskom dan akhirnya air itu tertampung di baskom saat ini. Ilham gegas mengambil kasur lantai dan membentangkan di sisi ranjang, sementara Siva tidur di sisi yang tidak kena tetesan air hujan. "Dek, dibawa aja yuk, terus adek tidur lagi ya." Dengan lembut Ilham masih berusaha mengajak gadis itu untuk sunah rasul. "Tapi kan bocor mas." "Nggak ngaruh dek. Besok mas benerin deh atapnya. Yang penting malam ini jadi ya," pinta Ilham lagi. Sok memelas biar Ilham mengiba namun tiba-tiba Siva merasa mulas. Karena deg-degan bikin mules. "Aku mau mas." "Alhamdulillah. Aku mau pop mas." "Mules." Siva gegas terbirit-birit ke toilet sehingga Ilham menghela napas lagi. "Ya Allah. Ini mesti gagal lagi deh. Fiuh. Mana genteng bocor segala ini. Masya Allah, ada-ada aja sih." Ilham berusaha bersabar menunggu malam pertamanya, sehingga pemuda itu memilih menundanya lagi saja, karena waktunya tidak memungkinkan untuk melakukannya. Memilih mengurus tetesan air hujan yang terus mengalir ke ranjangnya. Tak lama Sif keluar lagi dari toilet, merasa lega. Ilham merapikan tempat Siva tidur. "Dek, kamu bobok di atas aja ya. Ini kan hanya di bagian sini aja yang kena tetesan air. Mas biar tidur di kasur lantai," ucap Ilham sedikit memelas. "Oh iya mas. Aku juga udah ngantuk. Selamat bobo mas," ucap Siva yang tak menyinggung sedikit pun soal ajakan Ilham padanya. Siva segera merebahkan dirinya di ranjang. "Dek, nggak minta maaf dulu." "Kenapa mesti minta maaf? Emang lebaran?" "Ih kamu mah, udah tidur deh. Selamat malam, sayang," ucap Ilham kemudian menarik selimutnya untuk tidur malam ini.
Ilham nampak merajuk namun Sifa tak peduli. Bernapas lega karena tak jadi merasakan sesuatu yang akan menerobos pertahanannya saat ini. Selamat malam, sahut Sifa. Sifa pun akhirnya terlelap tidur malam ini. Hingga pukul 3 pagi, Ilham kembali membangunkan Sifa untuk sholat malam. Ilham mengguncangkan tubuh Sifa sehingga gadis itu menggeliat malas. Sifa memang jarang sholat malam karena gadis itu paling susah dibangunkan. Dek, sholat malam yuk, ajak Ilham. Huff, males, sahut Sifa. Ayo sayang, ya udah kita lanjutin aja malam pertama kita. Ya, ucap Ilham seraya menduduki tubuh Sifa saat ini seraya memegang pergelangan tangan Sifa. Nggak mau, malas, makanya bangun atau saya lahap kamu pagi ini, ancam Ilham. Iya, awas dulu mas tuh, emang aku kuda apa, malah nangkring di atasku gini. Inilah konsep kuda-kudaan, deh hehehe. Ilham pun menyingkir dari tubuh Sifa sehingga gadis itu pun beranjak dengan malas karena mata masih 5 watt dan sulit untuk membuka matanya karena masih ngantuk berat. Namun akhirnya demi mematuhi suaminya ia pun segera mengambil wudhu dan bersiap untuk sholat. Ilham menunggu istrinya itu dengan sabar. Ayo mas, ajak Sifa yang sudah rapi dengan mukenahnya. Ayo sayang. Sehingga keduanya kini melakukan sholat malam di masjid karena Sifa ada kegiatan mendengar nasihat hingga subuh datang dan sholat jamaah lagi. Usai jamaah subuh, gegas bersiap lagi untuk bersih-bersih halaman pondok. Sifa sengaja menghindari Linda karena ia tak mau membuat masalah lagi yang bisa memancing kemarahan Ustadz Ilham. Nah setelah piket, kita juga ada tugas bantu masak-masak hari ini, ucap Dina. Oh ya udah, ucap Sifa sekenanya. Sifa teringat jika gentengnya malam itu bocor, sehingga setelah selesai bersih halaman masjid, gadis itu malah tak terlihat di dapur malah menuju ke jujukan tempatnya tinggal. Sifa terlebih dahulu memastikan di mana kebocoran terjadi dari bawah. Setelah itu, barulah gadis itu mencari tangga dan menaiki tangga itu. Sehingga santri putri yang melihat berpikir Sifa hendak bunuh diri dengan terjun dari atap rumahnya. Syukur deh ada atap cadangan jadi bisa diganti. Nggak sia-sia belajar sama Abi cara benerin genteng. Nungguin Mas Ilham mah lama hehe, siap. Fa, kamu ngapain manjat-manjat genteng, dasar petakilan, ucap Linda dari bawah. Haduh si mak lampir lagi. Tuh orang hidupnya kurang asik kali ya, makanya ribet banget sama hidupku, monolog Sifa pelan. Sifa tak menghiraukan Linda yang berkoar-koar saat ini, fokusnya adalah segera menyelesaikan pekerjaannya supaya malam nanti jika hujan, tak bocor lagi. Tak lama Ilham datang membawa tukang namun terkejut melihat Linda yang tertegun melongok ke atas atapnya. Loh Linda, ngapain kamu di sini? Ham. Lihatin Sifa mau loncat dari atap Pak Ustadz. Sifa, sehingga pandangan Ilham tertuju pada Sifa yang tengah sibuk benerin gentengnya. Iya, mas, sahut Sifa namun masih sibuk benerin genteng. Ngapain kamu dek? Masya Allah, nanti jatuh gimana? Amal soleh turun dek. Bantuin Mas Ilham benerin genteng, udah mau selesai kok. Lah ini mas udah minta Mas Danu buat benerin. Turun deh nanti jatuh, aku bisa mas. Dikit lagi ini loh, sahut Sifa tak bergeming. Kalau memang Sifa bisa biar dia kerjakan dulu. Mas Ustadz, nanti saya cek lagi. Kalau masih ada yang kurang nanti saya benerin. Ucapan Mas Danu membuat Ilham sedikit lega, namun tetap saja takut jika Sifa tergelincir dan jatuh. Ya Allah, istri saya ini sedikit ajaib, Mas Danu. Makanya kadang bikin spot jantung terus. Linda, kamu sebaiknya ke Astri saja kan sebentar lagi mengaji. Ya, titah Ilham sehingga Linda pun beranjak. Iya Pak Ustadz, sahut Linda. Nasya segera mengecek dan memastikan jika gentengnya takkan bocor lagi sehingga bekerja sama dengan Mas Danu mengeceknya. Dan ternyata memang ampuh, genteng sudah aman, membuat Ilham sampai keheranan. Masya Allah dek. Kamu bisa juga ya benerin genteng, kejut Ilham. Mas Ustadz,
Beres kok, Siva juga benar masangnya, ucap Mas Danu sehingga mereka tertawa sebab tak menyangka Siva bisa memperbaiki atap yang bocor. Ternyata bakat juga Siva jadi kuli bangunan ya, Mas Ustadz, imbuh Mas Danu. Iya alhamdulillah, makasih ya Mas Danu, ucap Zafran. Sama-sama, saya permisi assalamualaikum, ucap Mas Danu. Waalaikumsalam, sahut Ilham dan Siva. Ilham melihat seluruh tubuh Siva takutnya ada yang lecet, karena gadis itu begitu berani memperbaiki genteng. Kenapa sih Mas? Siva merasa bingung, Mas takutnya ada yang lecet. Nggak ada, adek nekat amat benerin genteng. Jangan kayak gitu lagi ya, pinta Ilham. Aku emang bisa benerin kok. Abi kan sering nyuruh aku benerin genteng kalau genteng di rumah bocor. Jadi kamu sering benerin genteng dek? Iyalah. Abi mau ngajarin juga, kan kasihan gak punya anak laki. Ya udah aku ya berusaha berperan jadi 2 orang buat Abi. Bisa benerin genteng, tapi nggak bisa masak ya hehe, cibir Ilham. Bisa kok, bikin nasi goreng kemarin, kilas Siva sehingga Ilham mengelus pucuk kepala Siva. Ilham menggeleng dengan senyuman, udah ganti dulu pakaian kamu. Sebentar lagi mau belajar lagi nih. Ayo, Mas duluan ke ruang guru ya, dek, ucap Ilham. Iya Mas, sahut Siva dengan senyuman. Setelah itu Siva mengganti pakaiannya. Seingatnya tadi kamar dan rumah masih sedikit berantakan, namun ketika Siva kembali kamar itu sudah rapi dan wangi. Begitu pula dengan dapur, toilet dan ruang tamu. Ilham memang rajin melakukan itu. Apakah memang Ilham yang melakukannya? Mas Ilham rajin juga? Ya, ya udah, ganti baju dulu. Aku udah telat mau ngaji nih, ucap Siva kemudian mengganti pakaiannya dengan tunik, hijab panjang dan rok. Iya rok. Ini pertama kalinya Siva memakai rok, karena peraturan pondok. Tak lama Dina memanggil Siva yang hendak mengaji. Fa, tunggu, Din, aku kira kamu udah duluan. Aku abis benerin genteng. Buset, benerin genteng, emang Pak Ustadz kemana? Ada, nanti kan dia ngajar kita, abisnya semalam kebocoran. Din, mana hujan semalam deras banget kan? Iya gagal dong naik odong-odong, ucap Dina. Apaan sih naik odong-odong? Fa, aku mau loh dapat ponakan. Udah bikin belum Fa? Rahasia perusahaan? Ye, udah nih, ceritain Fa, ucap Dina mulai ikutan sengkleh juga. Rahasia negara? Ah kamu mah gitu, biarin. Sehingga Siva gegas meninggalkan Dina yang penasaran dengan keponakan baru. Kemudian kali ini Ustadz Ilham mengajar kelas Siva, seperti biasanya mangkul hadis dan Al-Quran dan menjelaskan keterangan atas isi dari hadis dan Al-Quran tersebut. Mereka duduk di sebelah kiri ada laki-laki dan di sebelah kanan ada perempuan, dibatasi dengan tirai fitrah. Fa, kamu tahu nggak? Setiap kali Ustadz Ilham ngajar itu pasti pada semangat loh. Emang apa istimewanya Pak Ustadz? Kayaknya biasa aja deh. Iyalah kamu bilang gitu karena kamu istrinya. Udah lihat luar dalam. Gila kamu ya. Udah jangan ngomong mulu. Tak lama Siva kena teguran oleh Ustadz Ilham karena gadis itu mengobrol dengan Dina. Siva, jangan ngobrol. Disimak, ucap Ilham. Iya Pak Ustadz, sahut Siva seraya menorehkan senyuman sehingga Ilham menggeleng. Tuh kan, aku yang kena marah. Udah ngobrol sama tembok aja situ, gerutu Siva. Stres kali aku. Siva hanya tersenyum kemudian melanjutkan pelajaran lagi kali ini. Usai mengaji, waktunya makan siang, sehingga Siva pun segera ke astri untuk menaruh Quran dan menuju ke ruang makan santri lagi. Fa, nanti kita kena bagian nyuci piring, abis itu istirahat deh, ucap Kiara sehingga Siva mengangguk saja. Siva cukup baik dalam mengikuti aturan, selama tak ada yang membuat masalah dengannya.
Namun ada kalanya ketenangannya tak sejalan dengan rasa iri yang ada di hati para santriwati yang memiliki rasa yang terselubung dengan Ustadz Ilham, suaminya.